Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil futuh wal bunuh wal rusuh wa tawatin nasuh wa salihin jasadi wa roh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid darain amin. Qala para hadirin, para jamaah rahimahullah, jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah. Pertama-tama puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk masuk ke bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini kita tahu min asyhuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan rezeki kita untuk bisa sampai kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang adab dan kisah-kisah para aulia, di mana di antara adab para wali-wali Allah adalah mereka senantiasa mengamalkan ilmu. Ya. Jadi yang membedakan orang biasa dengan para wali, kalau orang biasa nyari ilmu kadang buat gelar, nyari ilmu kadang buat pengetahuan. Nah, kalau aulia sholihin nyari ilmu buat diamalkan. Maka cara belajar mereka pun beda-beda, nggak sama dengan kita. Ya. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu menghafal surat Al-Baqarah yang totalnya kurang lebih 286 ayat, 2 juz setengah. Itu dihafal dalam waktu 8 tahun. Ya. Kita lihat sekarang metode menghafal Quran itu umumnya paling cepat 1 tahun. Umumnya paling cepat berapa? 1 tahun. Berapa juz? 30. Berapa surat? 114 surat. Tapi ini Abdullah bin Umar menghafal Al-Baqarah selama berapa tahun? Kalau kita rekan, kalau kita ukur, ini kelamaan atau kecepatan? Kelamaan. Orang setahun 30 juz, ini 8 tahun baru 2 juz setengah. Nah, setelah itu ternyata Abdullah bin Umar ini itu menghafal surat Al-Baqarah, metodenya beda dengan kita. Dia baca ayat, dihafalkan, dipahamin, diamalkan. Kalau belum diamalkan, belum maju ke ayat selanjutnya. Kalau belum diamalkan, belum maju. Itu metodenya Abdullah bin Umar. Ada lagi seorang guru, dia itu hanya mengajarkan ilmu yang diamalkan. Makanya ada suatu kali beliau lagi ngajar, tiba-tiba babnya lompat. Ditanya sama muridnya, guru, kok bab ini dilompat? Bukan tinggal baca doang. Kata gurunya, betul, ini kitab tinggal dibaca, tapi bab ini hanya belum hafal, dilongkap.
Ada salah seorang ulama namanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Habib Umar suatu hari lagi ngajar begini. Kebetulan bapaknya bab siwak. Ditanya muridnya, ya fulan, ya, ini siwak, jadi punya siwak, siwak ini. Ya Habib, saya kebetulan nggak bawa siwak. Lah kelas, nggak usah belajar bab siwak lewat babnya. Kenapa dia belajar siwak tapi dia tidak punya siwak? Nah ini model cara belajar para aulia, para solihin begitu. Jadi mereka nggak belajar kecuali buat diamalkan. Mereka nggak mengajar kecuali untuk diamalkan. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu mengecam para guru yang suka ngajarin murid keserampangan. Jadi ada seorang guru ngajarin murid keserampangan, dikecam sama Imam Ghazali. Ya mu'allim, wahai para guru, kalian yang mengajar kepada orang yang salah, yang akan menggunakan ilmu dengan serampangan, sama juga ngajarin, sama juga kita ngasih pedang, ngasih pisau, sama tukang begal. Kira-kira buat apa pisau? Ya. Makanya sebelum belajar ilmu, tes dulu tidak punya murid. Jangan sampai murid yang belajar sama kita menggunakan ilmunya bukan sebagaimana tujuannya. Suatu hari datang nih orang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam Ahmad, saya pengen belajar hadis. Kata Imam Ahmad, oh iya betul, sekarang saya tidak belajar hadis. Imam Ahmad kasih syarat, tapi satu syarat harus ente penuhi dulu. Apa itu Imam? Hafalkan dulu 1000 hadis yang saya kasih sama ente, baru belajar sama saya. Dibawa pulang itu lembaran hadis, totalnya 1000 kurang lebih dihafalin di rumah. Seminggu lebih udah hafal, balik lagi. Ya, Imam, saya sudah hafalkan buku yang sudah kau syaratkan kepada saya. Ayo kita belajar hadis. Aduh, ente tahu nggak kalau hadis apa? Hadis apa? Itu semua yang ente hafal hadis palsu. Hadis palsu. Udah ngapal 1000 ternyata hadisnya ada palsu. Ditanya sama muridnya, Imam, engkau tega amat sama saya, suruh ngamal hadis ternyata hadisnya hadis palsu. Apa kata Muhammad? Iya betul, saya sengaja ngasih engkau hadis palsu agar saya lihat dulu kesungguhanmu belajar. Jangan sampai engkau belajar di tengah-tengah berhenti, engkau nyeselin manusia itu. Jadi sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru nih, haruslah kita ngecek kondisi kita punya murid. Kira-kira ilmunya manfaat apa enggak? Nah itu. Kalau dirasa ilmunya kita ajarin manfaat, ajarkan. Kalau dirasa nggak manfaat, nggak usah ajarkan. Ada dalam kitab disebutkan di sini. Wabak ya khatib, ada seorang khatib di zaman dahulu. Yukarir ala ahli baladihi khutbatan kulla Jumat. Dia tiap kali khutbah Jumat itu khutbahnya itu aja. Saya mau tanya, kalau ada khatib khutbahnya itu kira-kira gimana ya? Nanti kira-kira protes jemaah. Itu khatib khutbahnya itu mulu dari kemarin dan ganti gitu. Coba kan kira-kira coret gratis gitu kan, itu mulu khutbahnya. Sampailah ya itu khatib ditegur. Ya Imam, ya khatib, ya tuh. Kenapa sih antum kalau khutbah itu mulu, itu lagi? Apa jawaban beliau? Hatta ta'malu bima hadihi nanti bi ukhra. Saya gak bakalan ganti itu khutbah sampai ente ngamalin apa yang aneh sampaikan dalam khutbah, baru ganti tema yang lain. Subhanallah. Ya. Diulang-ulang, kenapa? Dilihat masyarakat mau berubah. Gitu. Makanya kalau memang yang paling pantas, yang paling bagus jadi khotib, yang paling bagus orang yang tinggal di daerah itu. Bukan nggak boleh dari mana, bukan nggak boleh. Yang paling afdal ngasih nasihat di mimbar adalah orang yang tahu keadaan jamaah. Si khotib tinggal dekat masjid, dilihat yang
malam jamaahnya mencatur aja habis subuh azan bukan ke masjid balik jalan pulang. Bukannya nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh, tapi pas subuh ke masjid dong gitu. Lantas khotib naik ke mimbar disampaikan tentang fadilah sholat sunnah subuh berjamaah. Ya. Nah inilah kenapa ada sebagian ustaz, saya pernah ketemu ada ustaz kiai lulusan Mesir, ini nggak pernah mau kalau diundang khotib di luar kampungnya, nggak pernah mau. Dia hanya mau khotib di kampungnya doang. Ya. Nah, jadi pertanyaan buat kita, kenapa nggak mau kan begitu? Ya. Bukankah para ulama-ulama sering khotib di luar daerahnya, bahkan khotib di luar negeri, bukan hal yang masalah. Ketika kita telusuri kenapa alasannya ini, ya. Ane nggak mau. Satu yang pertama, ane nggak mau yang namanya nasihatin, cuma ane nggak tahu bagaimana masyarakatnya. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ilmu yang kita pelajari, ya, kalau kita pengen kuasai harus kita amalkan. Sebagaimana pembahasan kita mungkin pada sebulan lalu saya sih, 2 bulan lalu kayaknya, tahun lalu ya. Itu kita menyampaikan tentang adab-adab sholat berjamaah. Mungkin para jamaah masih ingat, ya, tentang gimana hukumnya kalau ada sholat kosong, jangan dulu orang. Udah kita aja maju. Para sahabat radhiyallahu anhum sampai ribut-ribut, cuman pengen ada di sama-sama. Ribut mereka. Bahkan untuk azan mereka berebut. Bahkan untuk tabarruk sama Rasulullah, bekas minumnya Rasul, mereka berebut karena pengen dapat fadilah. Kalau zaman sekarang main dorong, antum aja. Aku hukumnya itu asal dosa sih kan, cuma aku. Yang kedua masuk masjid pakai kaki apa? Kaki kanan. Keluarnya pakai kaki kiri. Baca doa Allahumma firli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Keluarnya waftahli abwaab fadlik. Ini perkara sepele kalau kita kerjakan dengan istiqomah ada barokahnya. Gitu. Nah, maka ya, dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man amila bima alima." Siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia tahu, ya, orang ngamalin yang dia tahu. Apa dampaknya, apa manfaatnya? Awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah wariskan. Aurah, kalimatnya Allah. Bukan Allah berikan, bukan, tapi Allah wariskan. Apa satu perbedaannya antara waris dengan Allah beri? Beda. Saya mau tanya para jamaah sendiri semua, kalau kita dapat warisan, ada nggak usahanya? Nah, kalau kita dikasih, ada nggak usahanya? Ada. Orang kerja dikasih gaji, orang ngebantuin dikasih duit. Yang namanya dikasih, itu pasti ada penukaran. Tapi kalau orang diwariskan, nggak ada. Maka ilmu yang dikasih itu warisan. Ilmu waris. Ilmu yang kagak pakai usaha, namanya ilmu laduni. Namanya ilmu apa ya, Bang? Laduni. Gitu, ya. Nah ini nih, saya pengen ngejelasin. Kalau ada orang beranggapan ilmu laduni itu gara-gara wirid, ini yang bahaya. Jadi ada salah seorang jamaah saya pengen dapat laduni, pengen bisa baca kitab, tapi kagak belajar nahwu shoroh. Bisa nggak kita jamaah? Bisa aja. Cuman yang baca bukan dia, yang baca khodam, yang baca jin. Ada kita punya guru cerita waktu di Mesir, waktu ujian, ada salah seorang anak kiai. Ini anak kiai sakti. Apa kesaktiannya? Dia kalau ujian nilainya 100. Kenapa kok nilainya bagus? Soalnya yang ngerjain soal bukan dia. Yang ngerjain soal siapa? Jin. Khodam. Tahu khodam? Ya, jin yang namanya jin. Yang ngerjain soal diisi itu semua ayatnya. Dan jin, pintar-pintar jin. Tapi
ilmu yang dia punya hilang. Jadi apa yang dipelajari hilang. Karena semua yang didapat itu gara-gara wasilah jin yang belajar, jin yang kerjain soal, jin yang pintar, jin yang dapat ijazah. Berarti dia keturunan. Jadi dapat jin dan jin itu. Yang begitu kagak ada yang namanya belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Belajar itu kudu ngaji. Sebutlah nama misal Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, rahimahullah, guru kita, masya Allah, gurunya orang-orang Betawi. Kenapa? Ini Walid belajar ngaji. Belajar di mana? Belajar di Jami'ah Khair. Jami'ah Khair tahu belajar. Kenapa? Ya, ada sekolah pula. Ya. Itu hampir bareng sama yang Budi Utomo. Jami'ah Khair. Sekolah pertama, madrasah yang mengajarkan ilmu Islam itu belajar dulu, jalan jauh, bolak-balik. Atau yang kedua, yang kita kenal ulama besar, ya, Syekhuna Muallim Syafi'i Hazami. Muallim Syafi'i Hazami belajar, datang ke tempat gurunya naik sepeda, ya, karena pengen beli kitab, sepeda dijual, beli kitab. Gurunya pindah rumah, beliau itu pindah karena mau jauh dari rumah gurunya. Belajar, belajar. Sampai ada orang memuji kealiman muallim, beliau bilang kata orang itu, muallim luar biasa, ilmunya laduni. Muallim luar biasa, laduni. Gua ngaji, gua butuh lagu, belajar terus. Subhanallah, muallim Syafi'i. Jadi ulama-ulama yang besar, yang alim-alim itu mereka semua belajar. Jadi nggak berdiri di masjid mendoa, geleng-geleng, namanya ujman yang gitu. Itu maunya yang begitu. Bukan karomah yang tidak, bukan maunah, tapi justru ya isti'anah, ya kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi cara kita mendapatkan ilmu laduni dengan cara apa? Amalkan yang udah didapat. Ya. Ini malam ini ngaji lagi nih. Oh, malam ini ngaji tentang sholat duha. Ulang sholat duha. Ya, cuma nunggu pagi dulu, jangan habis sisa sholat duha. Ya. Habis sisa sholat duha, langsung diamalkan kan? Sholat duha waktunya kapan? Malam ini ngaji tentang sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ntar malam tahajud. Gitu. Yang begitu insya Allah nyampe. Ya. Nah, cuman kan kita punya musuh ini, ya. Punya setan. Setan ada tingkatannya. Yang paling dahsyat nih namanya setan saufar. Setan apa? Saufar. Apa sih saufar? Bahasa Betawinya entar. Apa? Setan entar. Ini setan paling bahaya. Setan entar. Ada bisikan baik. Lalu ngaji aja, belajar nahu. Kata setan, masih muda, entar. Bisikan lagi, lalu tobat. Udah sakit-sakitan begitu, umur 60, entar. Udah sedekah itu duit, kapan lagi mau sedekah? Umur udah pengen habis, harta lu banyak hisabnya. Kata setannya, entar. Termasuk bayar utang. Ditanya kapan bayar? Entar. Setan entar. Ini yang bahaya nih. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah Hidayah, ini setan saufa, setan taswif, setan yang berbahaya. Nyuruh kita entar-entar. Ditumpuk tuh ilmu. Kitab Safinah dipelajari belum diamalin. Kitab Matan Takrib dipelajari belum diamalin. Bidayah dipelajari belum ditumpuk kitab sampai tebel. Nggak ada yang diamalin. Illa qadira, kecuali hanya sedikit nih. Ini termasuk orang tertipu. Ijazah cukup, pernah khusus ini, khusus itu, S1, S2, S3, cuma kagak dipakai
Makanya ini Bapak para hadirin sekalian, ini buku yang kita bawa, catatan yang kita punya sekali-kali buka. Habis nyatet nih, malam pulang buka lagi, lihatin. Oh tadi bahas ini, oh iya, aneh pengen ngamalin ini, begitu. Ada niatan mengamalkan yang kita tahu. Kalau nggak bisa semua nggak apa deh, sedikit. Contoh, ya kita pengen ngamalin apa ya? Oh ini dawamul wudu, dawamul. Gimana caranya kita biar terus dalam kondisi wudu? Perhatikan pelan-pelan. Yang paling berat dawamul wudu ini batal wudu sholat, itu yang paling berat. Paling berat, batal wudu sholat. Ini yang paling berat. Jangan dari sini mulai, dari yang paling ringan. Apa itu? Pokoknya wudu. Di mana tempat wudu, mau kemana-mana wudu, begitu aja. Entar batal, entar aja lah wudunya. Pokoknya habis wudu pertahankan lama, itu yang paling biasa. Naik di atasnya, terus-terusan wudu. Pokoknya jangan batal wudu, begitu aja. Batal wudu, kecuali malam, ini. Ya, ini para jamaah nih, kalau lagi dalam wudu jangan khawatir. Ya, takut-takut ada jamaah yang nggak paham, malam-malam tidur dalam ini kata lakinya, jangan kata abang lagi dalam wudu begitu. Kata bini itu ajaran sesat Ustaz. Tak bener nih ngaji diroli kayak gitu. Yang begini salah. Boleh buat orang yang dalam wudu nyentuh istri boleh. Ya. Tapi tapinya ngikut mazhab Imam Malik itu. Nah, konsekuensinya cara wudunya juga beda. Ya. Bedanya gini, satu mazhab Malik kalau basuh kepala nggak boleh ujungnya doang, tapi harus semua. Itu mazhab Malik. Yang kedua, kalau wudu, ya kalau batas kaki kan boleh dikucurin air doang ya. Nggak pakai dipegang, dikucurin aja, yang penting kena spot, itu masih sah. Tapi kalau mazhab Malik enggak, Malik harus disentuh, harus digosok. Itu dua bedanya. Atau tetap mazhab Syafi'i, ya. Cuman kalau pengen sholat, ntar wudu lagi. Nyenggol ini nggak apa-apa, anggap aja nggak batal dalam istiqomah dawamul. Cobain, kasih waktu istiqomah berapa hari saat kita begitu? Paling minim 3 hari. Coba 3 hari bisa nggak dawamul? Pokoknya putus dulu lagi, putus 3 hari. 3 hari dianggap sudah istiqomah. Ambil panjangan lagi ya, terusin lah. Ambil 7 hari. Ambil 7 hari. Habis 7 hari, alhamdulillah istiqomah. Berarti ambilannya udah tinggi lagi berapa? 40 hari. Nah ini nih, ya, 40 hari ini batasan tiraatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tiraatnya 40 hari. Nah, bisa 40 hari kata ulama, siapa yang bisa mendawamkan satu amalan selama 40 hari, maka akan mudah mengerjakannya selama 1 tahun. Ya, tapi 40 hari. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang bisa sholat berjamaah, takbirnya bareng sama imam dalam tahiyat setelah imam, awalnya di waktu dia akan mendapatkan barokah minan nar, selamat dari api neraka, wa barokah minan nifaq, selamat dari sifat munafik. Dengan yang satu munafik ini, nauzubillah minal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Semua orang munafik itu tempatnya di mana? Darkil asfal, tempat yang paling bawah di neraka. Nah, cuma pertanyaan ini, Ustaz, apakah saya ini orang munafik? Ya, kita perlu cek nih, jangan-jangan kita punya ciri sifat munafik. Ya. Ada ciri, satu yang pertama, ciri orang munafik. Kalau sholat sudah ngantuk, ciri orang munafik. Sabar sholat ngantuk. Kalau ngantuknya karena belum tidur wajar. Ini sahabat ngobrol setel, rokok pas kopi terus. Sholat Allah. Nah gitu. Sahabat sholat kok ngantuk mulu. Baca Quran, ngantuk sholat, ngantuk ngaji, apalagi ngantuk terus malah ngantuk. Nah itu ciri orang munafik. Kalau ngaji ngantuk, sholat ngantuk, padahal kalau nongkrong
maunya diri-diri aja, maunya sendiri, sholat sendiri, tinggal sendiri, hidup sendiri, nggak mau nyari bini. Itu ciri orang munafik. Kan kayak setan begitu, sendiri-sendirian. Makanya al-barakah ma'al jamaah. Ada salah seorang ulama, saya lupa namanya siapa, sahabat Rasulullah SAW, nanya kepada Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Ini Hudzaifah orang yang tahu orang munafik itu bukan. Suatu hari Hudzaifah ditanya nih, ya, sama salah seorang sahabat, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik atau enggak? Nih, ajib nih. Kata Hudzaifah begini, apakah engkau suka sholat meskipun dalam kondisi sendirian? Ya, saya suka sholat, kadang malam kadang dia saya sendiri sholat. Apakah engkau suka menangisi dosa-dosamu ketika kau berbuat salah? Iya, saya suka nangis kalau saya salah. Insya Allah kau bukan munafik. Insya Allah bukan munafik. Karena apa? Karena orang yang munafik tidak pernah sholat sendiri. Dia sholatnya berjamaah, tapi kalau di rumah nggak pernah sholat. Lagi main, lagi nongkrong bareng-bareng. Kebetulan teman-temannya ustaz semua pada ke masjid. Di masjid ya, masjid agak enak. Jadi sholatnya karena agak enak. Dan cirinya di rumah nggak pernah sholat malam, nggak pernah sholat malam di rumah, nggak pernah sholat duha di rumah, nggak pernah qobliyah ba'diyah di rumah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan qobliyah ba'diyah di rumah buat yang rumahnya dekat pas. Ini ciri orang munafik. Beda qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia itu sholatnya malas-malasan. Antara aduh besok aja. Ada kalau bentar aja, terus tidak munafik. Nauzubillah. Makanya itu di rumah kalau bisa para jamaah, kita siapkan tempat buat sholat, tempat ruangan. Ya Ustaz, gimana mau sholat di rumah? Saya pulang rumah saya kayak pentol korek, kecilan 3 kali 4 ya. Ada bocah tidur di situ, bini tidur di situ, sampai motor Mio masuk dalam rumah saya. Lalu gimana mau sholat kayak gini? Sudah, kalau buat orang yang begitu, malam pergi ke masjid itu. Ya. Tapi jangan sholat di luar, sholat di mana? Dalam, aman, dalam nggak ada yang jaga. Ya. Ntar pas giliran ada pengurus masuk, pura-pura jangan lagi sholat. Ya takutnya pas pengurus masuk atau apa yang berbotnya masuk dikencengin. Biar dipuji dia lagi sholat luar biasa kajian, luar biasa. Malam-malam dia sholat setengah malam dari itu. Ulama dulu menutup ibadah. Ya. Gitu. Jadi ada salah seorang ulama kalau lagi baca Quran, datangnya orang ditutup Quran pakai sorban begini. Jangan sampai orang mengira saya lagi baca Quran. Kalau orang teriak beda, pencitraan dia. Kalau bisa rekam aja posting begitu kan, live streaming baca Quran. Para jamaah sebentar saya pengen baca Quran dulu ya. Alhamdulillah, biar apa? Biar dikasih tombol like, biar dipuji sama orang. Beda sama orang dulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin ngasih makan rakyat kampungnya setiap malam, kagak ada yang tahu sama sekali. Satupun orang nggak ada yang tahu. Sampai ketika beliau meninggal, terus nggak ada lagi makanan yang dibagi, baru orang pada tahu, oh ternyata selama ini yang bagi kita makan adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Terhitung beliau meninggal, udah nggak ada lagi sembako yang sampai ke rumah kita. Kalau sekarang bikin konten untuk bagi makanan, bagi gojek, bagi ini, bagi itu. Tadi buat apa ya Pak Jamaah? Buat konten YouTube yang mana nanti viewernya itu banyak jutaan, kemudian ada AdSense-nya, ada duitnya, yang ngasih balik mod. Itu
Jadi kita justru kalau bisa ngira kebaikan sama orang-orang soleh dulu. Ya, saya nggak takjub tuh kalau ada orang di YouTube borong apa buat dibagi-bagiin, saya nggak takjub. Borong apa buat konten, betul. Saya nggak takjub ada orang bagi suara bagus, baca Quran suara bagus, saya nggak takjub karena buat konten semua. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bil konten. Buat konten semuanya sekarang, kebaikan buat konten semua. Nauzubillah min dzalik. Apa bagian yang kita dapatkan nanti di hari kiamat kalau semuanya buat manusia? Ada cerita orang tidur, ya. Dia mimpi ketemu ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Imam Junaid di mimpinya ditanya, "Ya Imam, apa yang antum dapatkan di dalam kubur? Amal apa yang diterima Allah? Kan kau amal banyak nih wali. Amal apa yang diterima Allah? Apa ngajar, apa dakwah, atau sedekah?" Apa kata beliau? Nggak ada yang diterima sama Allah. Illa beberapa rakaat sholat malam yang saya kerjakan di malam hari. Kenapa? Sedekah bisa ada yang tahu. Kita diam-diam sedekah diam-diam. Kasih orang. Nggak ada yang tahu. Kemudian orang yang dibagi cerita. Kemarin mau dibagi duit sama Ustaz Faris. Berapa? 1 juta. Oh, gede banget ini. Ini orang tuh orang baik ya. Saya dengar lagi, oh iya, puji-puji, alhamdulillah. Girang dipuji dengan orang lain. Habis semua. Kita sholat malam sampai angin bengkak, badannya bengkak, kebanyakan makan indomie sholat itu, semuanya bengkak. Bukan gara-gara sholat baru, luar biasa ibadahnya, dipuji orang. Oh, si fulan ahli tahajud, girangnya gugur pahalanya. Nah, cuman dia Imam Junaid satu amalan yang kagak dikasih tahu orang, nggak ada yang tahu, adalah dirinya, atau keluarganya, nggak ada yang tahu. Ya. Jadi kalau kita pengen ngamanin amal kita, bukan nama orang tua Pak Hadir, amin keluarga kalau bisa jangan tahu. Ya, kita kan kalau puasa Senin Kamis paling minimal tahu siapa? Istri. Paling minimal. Ada seorang ulama dia hatamkan Al-Quran dalam kondisi di kamar kedua istrinya, dalam kondisi istrinya sedang dipelukannya, istrinya nggak tahu dia hatam Quran. Jadi begitu. Setelah kita belajar terus beramal, nah yang terakhir mengamankan amal ibadah kita. Jangan sampai gosok, jangan sampai hangus. Makanya betul-betul kita pesan kalau kita ibadah, usahakan ibadah sendiri-sendiri. Tapi ada amalan yang nggak bisa. Contohnya kalau sholat jamaah ini nggak bisa diam-diam. Sholat jamaah dulu orang tahu namanya si A. Jangan sampai nanti ada jamaah datang masih pakai helm. Kenapa lu? Biar orang nggak tahu pakai helm. Biar helmnya ketahuan ada namanya di belakang sini. Nggak perlu. Ya azan, doa, azan. Yang namanya azan si A. Wajib orang dengar kalau azan sih gimana? Apaan sih? Dia lagi mensiarkan azan, nggak bisa. Azan harus jelas, ya. Sholat jamaah pun sama, azan sama. Ya. Jadi ada amalan yang sir, ada yang nggak bisa sir sama sekali. Ya. Ada kisah terakhir ada seorang, ya, orang muda, rajulan a'ma, ya. Fil Hajrain, dan di tempat namanya Hajrain. Namanya Nu'man. Wa kana yasiru kulla yaumin. Nu'man yang hari pergi ke daerah tempat namanya Qaidun, daerah Arab sana. Fayati lahu mas'alatin wahidatin min al-ilm faqat. Ini orang buta, ya. Ini datang ke tempat dia belajar cuma nanya satu masalah habis itu pulang. Ini model belajar baru.
pulang, saya satu pulang, nggak lebih dari satu, nggak lebih satu pulang tadi. Wa ma baina baladaini nahu arba'i sa'at, dia antara negeri Qaidun dengan Hajrain jaraknya 4 jam. Jaraknya 4 jam. Jadi kalau dia datang terus pulang berapa jam? 8. Cuma pengen nanya satu masalah. Berapa kali ke sana? Ya, kalau orang dulu dekat ya, orang dulu dekat. Saya dengar guru saya, Allah ya Habib Abdurrahman bin Ali Asegaf, ngaji dari Al-Hawi ke Al-Hawi. Lihat, ngaji ke Halimutan, jalan kaki. Kalau orang sekarang jangan dari Cipto ke Halimutan, ke warung naik motor. Jauh lah warung, dekat. Tapi naik apa? Naik motor. Zaman sudah beda. Ini 4 jam. Fakor jaga bayaumin wa ma'hu bintuhu ftakulu. Suatu hari ini Nu'man yang buta tadi keluar pengen ngaji ke Qaidun, dan dia biasanya ngajak anaknya, anak perempuan, ajak anak perempuan, kerjaannya cuma nonton aja. Falamma kana fi athari tariq, maka ketika di tengah jalan arada badal haja, si bapak ini pengen buang hajat, fajalasa, kemudian dia duduk. Nah ini kalimat dulu, ini kalimat tempat. Jadi kalau orang mau buang hajat kencing kayak itu, BAB kayak itu duduk caranya. Gimana caranya nih? Kalau orang terjemahin biasanya jongkok, seperti bukan jongkok, duduk. Yang jemaah, yang pertama kaki ke atas, terus kaki yang kiri itu kita jadikan tumpuan seperti ini. Ya. Nah, kita sedang duduk di atas apa? Betis. Nah ini cara buang hajat yang benar. Ya. Jadi disebut fajar rasa duduk begini. Aku sampai sini ya. Jadi bukan jongkok, bukan begini, bukan. Tapi apa? Duduk. Tapi kelihatannya kayak apa? Jongkok. Makanya dalam bahasa Arabnya fajar rasa, kemudian dia duduk. Ini bahasa Arab ya. Faqalat lahu bintuhu, maka berkatalah kepadanya anaknya, kata anaknya, isbir qalilan, bentar ayah, bentar. Isbir qalilan. Hatta adukal ardo, sampai saya pukul-pukul. Ini yang namanya tanah dipukul. Kalau bahasa kita jangan digempur, tanahnya digempur. Kaila yusibaka wasyas, agar engkau tidak terkena cipretan kencing. Ya, kan kalau tanahnya itu kasar kayak begini, kita kencing bubar. Saya pernah ngetes, itu jarak pantulan kencing itu Pak, itu jauh. Ya. Itu dari sini bisa sampai situ. Dan ternyata ada juga yang meneliti, kalau kita pergi pasar dua ya, ada kebawasan duduk, ada yang jongkok. Itu kalau pakai yang duduk, ada orang mulai meneliti pantulan dia punya semburan air yang itu, kalau kita nafas itu ternyata semburannya itu sampai segini 1 meter. Jadi para jamaah kalau misalnya WC itu duduk, kalau pas pengen nafas tutup dulu. Karena ada kemungkinan ketika nafas itu naik air WC kena baju kita. Itu namanya rosyas, cipratan. Alhamdulillah di sini jawab semua insya Allah ya. Ada yang mau usah saya nggak bisa tuh kalau keluar begitu ada juga yang keluar ya. Boleh dikasih yang duduk jongkok juga di situ. Karena orang kampung biasa lagi nyaman begitu, lagi nyaman. Mungkin para orang tua mengalami ya. Saya juga masih mengalami dulu. Ya. Jadi kalau orang dulu kalau punya sumur, kalau WC kan namanya sumur ya. Mau kemana? Sumur. Emang benar ada sumurnya. Ini buat yang muda-muda di dalam. Emang benar ada sumurnya. Jadi kita mandi itu sambil limbah. Dan yang namanya orang dulu aktif banget. Dia nggak punya WC yang gabung sampai sumur dia. WC-nya bisa. Kita mau buang hajat ke kebun, dalam mana yang ada tuh? Misalnya belakang rumah ada sumur. Nanti di belakang lagi baru ada lagi.
kuburin sama anaknya itu. Bentar Pak, ada kuburin dulu agar jangan sampai waktu ada cipretannya. Falamma qada hajatahu, setelah sang ayah selesai buang hajat, qala li bintihi, kata abangnya anaknya, irji'i bina. Kira-kira ulangi pulang. Ayo pulang. Kata anaknya, kok pulang? Kan kita belum lagi, belum kesana, belum nyampe. Kata orang tuanya, inni fi kulli yawmin astafidu mas'alatan min qaidun. Sungguh aku tiap hari itu ngambil satu ilmu di qaidun. Sekarang aku dapat ilmu dari kamu, dan pulang gitu. Alhamdulillah, cuma satu ilmu diamalkan lebih baik daripada 1000 diabaikan. Satu ilmu diamalkan lebih baik daripada 1000 ilmu kita abaikan, kita tidak amalkan sama sekali. Nah, itulah makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yahdiful ilmu bil amal. Ilmu selalu manggil amal. Fa in ajabahu, kalau itu amal menjawabnya, wa illa illa, kalau amal menjawabnya itu ilmu masuk netep. Ya amal sini datang amal. Nah udah pegang. Wa illa fatah, kalau amal tidak menjawabnya maka ilmu itu akan pergi. Makanya kita ketemu di kiai-kiai yang udah sepuh. Itu kalau ditanya ilmu dia tahu, cuma nggak tahu dalilnya. Contoh nih baca kitab, sering kita baca kitab. Qala Rasulullah, ya itu Rasulullah kenapa pakai domah? Oh itu fa'il. Dalilnya gimana? Aku udah lupa. Pokoknya banyak di domah kayak gitu. Pokoknya fa'il tadi lupa. Kenapa bisa ingat? Karena dia amalkan. Jadi kalau kita pengen memakai itu ilmu, maka ilmu tersebut biar nggak hilang harus dia diamalkan. Bahkan dikatakan di sini, ya, al ilmu alaik, ilmu itu akan menuntutmu. Nah ini ilmu akan menuntut kita. Ilmu alaik, ilmu itu akan menuntut kita di hari kiamat. Ya banyak yang termasuk saya. Allah masuk kasih kita amal soleh kita berlaku. Hatta kamalabi, sampai kau amalkan. Makanya nanti di hari kiamat, ini buat yang menghafal Quran, Al-Quran datang sama kita. Iman dua, hujjatun lana, menjadi pembela buat kita, al-hujjatun alaina, atau yang menghujat diri kita. Alhamdulillah. Maka sekali lagi, ilmu yang baik, ilmu yang manfaat, itulah yang kita cari. Allahumma inna ya nas'aluka ilman nafi'an. Kita minta ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, atau halal halalan, wa amalan mutaqabbalan, wa zawjatan shalihatan, saniyatan, salisatan, rabi'atan. Mintanya doanya lengkap banget. Allahumma sunna zawjatan sholihatan, yang soleh, jamilatan, yang cakep, ghaniyatan, yang kaya, katsiratan buyut, banyak kontrakannya. Wah, ini namanya hamba nggak tahu diri. Ya, sholat ada pernah minta ini yang kaya, soleh, cakep, kontrakannya banyak. Kalau ibadah kita banyak, insya Allah kasih kita. Karena kata ulama, ya, pemberian tergantung kesiapan. Siapa yang udah siap, maka Allah kasih. Nggak usah minta, Allah kasih. Ya, mudah-mudahan berkat ilmu yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari kita. Amin ya rabbal alamin. Sedih satu, dikit lagi. Satu menit lagi. Baik, ada yang mau nanya, atau silakan. Jangan sampai ada yang miskomunikasi. Jadi doa yang kita baca adalah dari Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tambahin boleh juga wa zawjatan shalihatan.
sholihatan wa auladan sholihin. Auladan sholihin. Kalau aulad jamak temannya soleh, tapi karena jamak atau jamak jadi auladan sholihin. Kalau waladan sholihan gitu ya. Ini penting belajar ilmu nahu pada jamaah ya. Bagi yang pengen belajar ilmu nahu atau memperdalam bahasa Arab, silakan datang kepada kami di Markas Joko yang beralamat di Jakarta Selatan. Lebih lengkapnya tanya ke teman beliau, termasuk alumni juga di Masya Allah. Ada lain menjadi kader-kader yang bisa istiqomah di Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan yang punya hajat kepada Allah, yang punya urusan dimudahkan oleh Allah, yang belum punya keturunan diberikan oleh Allah, dan juga yang sudah punya keturunan Allah jadikan anak-anak yang soleh solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.